Kapal telah ada setidaknya selama 6.000 tahun sejak zaman Mesir kuno. Awalnya, kapal digunakan untuk berdagang dan menjelajah. Kapal sebagai sarana hiburan baru populer sekitar 100 tahun lalu. Tapi kapal pesiar pertama bukanlah Titanic yang terkenal seperti yang mungkin kamu kira. Kapal pesiar pertama yang membawa penumpang dalam pelayaran adalah kapal Jerman bernama Prinzessin Victoria Louise pada tahun 1900 yang mengarungi lautan selama 6 tahun. Kapal modern tentu lebih maju, tapi masa pakainya masih terbatas. Biasanya cuma bertahan sekitar 30 tahun. Kapal yang jauh lebih tua dianggap tak aman dan tak stabil lagi karena ausnya logam, terutama di lambung kapal. Setelah menghabiskan masa pakainya, kapal pensiun dan dikirim ke galangan kapal tempat mereka dibuang. Kapal yang terkenal dan disukai punya nasib lebih baik. Mereka diubah menjadi hotel dan tempat wisata. Karena kapal sangat mahal untuk dibangun, tak heran jika bentuknya begitu besar. Biasanya sepanjang 3 lapangan sepak bola dan setinggi gedung 20 lantai. Produsennya ingin menampung penumpang sebanyak mungkin demi keuntungan lebih tinggi. Selain itu, kabin kapal pesiar dibangun terpisah dari kapalnya. Karena jika tidak, tak akan ada cukup ruang untuk pembangunannya. Kabin ditambahkan ke kapal di galangan tempat kapal disatukan. Tak jarang, bagian kapal yang berbeda bahkan dibangun oleh perusahaan berbeda. Pelayaran memang seru, tapi kalau kamu mau pergi ke suatu tempat dengan cepat, jangan jadikan kapal pesiar pilihan pertamamu, karena sangat lambat. Rata-rata mereka melaju cuma dengan kecepatan 37 km per jam. Perjalanan kapal jauh lebih lambat daripada mobil dan pesawat karena kapal menggeser air dalam jumlah besar. Saat bergerak di tanah, kamu memang cepat. Tapi saat kamu masuk ke kolam renang dan mencoba berlari, pasti kamu jauh lebih kesulitan dan akan jauh lebih lambat, nyaris tak bergerak. Dan ingat, kamu jauh lebih kecil daripada kapal. Seperti yang kita tahu, kapal sangat besar. Saat kamu memasukkan sesuatu ke dalam air, objek itu menggeser jumlah air yang setara dengan beratnya. Jadi, sebuah kapal menggeser ribuan ton air, lalu mendorongnya. Itu sebabnya mereka lambat. Kapal sebesar ini pasti punya jangkar besar. Rata-rata berat jangkar setara 4 gajah dewasa. Kru kapal berusaha sebisa mungkin untuk tidak menjatuhkan jangkarnya karena benda sebesar itu bisa sangat merusak ekosistem dasar laut. Saat naik kapal, hal pertama yang harus kita cari adalah skoci. Titanic dirancang untuk membawa 64 skoci, tapi ternyata cuma ada 20. Selebihnya tinggal sejarah. Tapi sejak kejadian Titanic, kapal diwajibkan punya perlengkapan keselamatan yang mampu menampung 125% orang di kapal. Artinya, itu lebih dari yang dibutuhkan untuk berjaga-jaga. Tapi begini ceritanya, pada tahun 1915, 3 tahun setelah Titanic tenggelam, sebuah kapal pesiar bernama SS Island yang dilengkapi banyak skoci dan rakit ekstra tenggelam akibat beban berat semua peralatan itu. Tapi tenang, itu tak pernah terjadi lagi. Meski kapal pesiar modern sangat aman, kamu mesti tetap berjaga-jaga. Jadi, mari kita kenali skoci lebih dekat. Pertama, warnanya jingga, dan ini bukan jingga biasa. Warna ini punya nama khusus, yaitu jingga terang internasional. Tentu saja ada alasan yang baik dalam penggunaannya, yaitu visibilitas yang lebih baik. Jika kita melihat ke roda warna, jingga adalah lawannya biru. Artinya, ini yang paling kontras. Nah, di antara laut dan langit yang biasanya tampak biru, perahu jingga akan paling terlihat. Jaket dan pelampung juga dibuat berwarna jingga karena alasan yang sama, sesuai dugaanmu. Namun, jingga terang internasional baru menjadi persyaratan pada tahun 1962. Sebelumnya, jaket pelampung biasanya berwarna putih. Misalnya, lihat jaket pelampung ini. Inilah yang dipakai para penumpang Titanic. Tapi putih sama sekali bukan pilihan yang baik, karena menemukan jaket pelampung dan skoci putih di laut berombak putih sangatlah sulit. Semua peralatan di dalam skoci harus memenuhi standar internasional dan dijaga dalam kondisi baik. Jadi, para ABK wajib melakukan perawatan setiap 3 bulan sekali untuk menghindari skoci dan isinya dari kerusakan. Pertama, ada jatah air bersih dan makanan. Alasannya sudah jelas. Lalu, ada kompas portabel yang membantu menentukan arah.
Berikutnya, ada cermin sinyal. Ini adalah alat yang bisa dipakai untuk memantulkan cahaya guna menarik perhatian kapal lewat. Hal yang agak mengejutkan ada di skoci adalah tangga embarkasi, tangga tali dengan kayu atau logam yang dipakai untuk naik atau turun dari satu kapal ke kapal lain. Dan terakhir, ada kotak P3K. Semua kapal pesiar menjemput pelaut serta nelayan yang terdampar, dan ini sering terjadi. Jadi, jangan heran kalau kapal pesiarmu singgah di tengah laut untuk menjemput seseorang, itu sudah lumrah. Kapalmu bahkan bisa mengubah jalur untuk menjemput pelaut yang terdampar saat menerima panggilan darurat. Apa kamu memperhatikan bahwa semua kapal, baik kapal pesiar atau kontainer, selalu punya bagian bawah lambung yang dicat merah? Yap, itu memang disengaja. Dulu, saat kapal sebagian besar terbuat dari kayu, para pelaut mengecat lambung kapalnya dengan cat tembaga, karena cat itu melindungi kapal dari cacing pemakan kayu, teritip, dan rumput laut. Tembaga adalah bahan yang membuatnya berwarna demikian. Semua kotoran ini bukan cuma bisa merusak struktur kapal, tapi juga meningkatkan hambatan, mencegah kapal bergerak maksimal. Jadi, cat pelindung penting untuk mengurangi jumlah teritip yang menumpuk. Kini, tentu saja, bahan pelindung lambung bisa ditambahkan ke segala jenis cat dan tak perlu mengecat bagian bawah lambung dengan warna merah. Tapi itu masih dilakukan untuk menghormati tradisi lama. Namun, cat paling modern pun tak membuat kapal bisa sepenuhnya bebas dari teritip. Selain itu, sebagian besar pelabuhan bahkan tak mengizinkan kamu mengikisnya dari lambung kapal setelah kamu berlabuh. Alasannya, kapal yang datang dari perairan yang jauh bisa membawa serta spesies rumput laut dan organisme asing yang bisa merusak ekosistem lokal. Kru kapal tidur di bagian bawah kapal, di bagian bawah air. Tempat ini disebut deck bay, dan ada kamar bergaya asrama di lambung kapal khusus untuk kru kapal. Selain itu, kamu mungkin menyadari bahwa ada angka yang dicat secara vertikal di sisi lambung kapal. Warna dasar merah membantunya lebih terlihat karena angka-angka itu sangat penting. Angka-angka ini membantumu memahami banyaknya muatan yang dibawa. Makin banyak bobot yang ada di atas kapal, makin rendah kapal tersebut akan masuk ke dalam air. Kalau kamu pernah nonton film tentang bajak laut atau mendengar gaya bicara pelaut, kamu mungkin memperhatikan bahwa kapal-kapal itu sering punya nama perempuan. Menganggap kapal sebagai sosok perempuan merupakan tradisi lama, biasanya sebagai ibu atau dewi yang membimbing dan melindungi kru kapal. Nama kapal juga diyakini membawa keberuntungan bagi kapal juga bagi kru dan penumpangnya. Orang yang menghabiskan hidupnya di laut punya banyak takhayul tentang perahu. Menemukan kucing di atas kapal dianggap sebagai keberuntungan. Meski kucing itu berwarna hitam, mereka berguna karena bisa berburu tikus sehingga kapal tetap bersih dan aman. Tapi pisang di atas kapal merupakan pertanda buruk di kalangan nelayan karena artinya mereka akan kesulitan mendapatkan ikan.